Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama tafakkur fikih. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah atau tauhid, dan kita masih membahas tentang beriman kepada para rasul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lam takhlu ummatun min rasulin, bahwa setiap umat dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul. Wa likulli ummatin rasulun, demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 47. Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat rasulun, diutus oleh Allah seorang rasul. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walikulli qaumin hadin, dan bagi setiap kaum telah diberikan oleh Allah seorang yang memberikan petunjuk. Kulli qaumin hadin, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap umat itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, yang rasul ini memberikan petunjuk kepada umat itu, memberikan hidayah, arahan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir, ya, umat yang terakhir. Dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah seorang rasul yang terakhir, ya, penutup para rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau tidak ada nabi lagi, tetapi setelah beliau, ya, dilanjutkan oleh para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi yang mewarisi, ya, para rasul itu adalah para ulama. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang memberikan pengarahan pada kaumnya adalah para ulama. Wa rasulu min nafsil ummah, dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala min nafsil ummah. Jadi maksud di situ adalah dari bangsa manusia. Jadi rasul itu adalah dipilih oleh Allah dari bangsa manusia, bukan malaikat, bukan dari bangsa jin,
Ya, kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang terbaik. Ya, yang termasuk nanti meskipun Nabi atau Rasul itu manusia, tetapi ya para nabi itu juga diutus untuk para jin. Jadi jin itu nabinya yang manusia. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Allah Subhanahu wa taala telah memilih minal malaikati dari para malaikat. Apa? Rusulan. Seorang utusan, seorang rasul. Di sini malah jamaknya rusulan, jamak para utusan. Wa minan nasi, dari manusia juga. Jadi dari manusia itu diutuslah seorang rasul. Innama khassallahu ar-rasula bimazaya wa fadail. Jadi Allah itu mengutus rasul berasal dari bangsa manusia. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah itu memilih rasul itu dari manusia? Kok bukan dari malaikat? Kira-kira kenapa, Pak? Yang diutus oleh Allah itu adalah manusia, bukan malaikat. Ya, kalau malaikat kan ahli ibadah. Ya, malaikat itu ahli ibadah. Kok yang dipilih adalah manusia? Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau yang diutus itu para malaikat, manusia malah tidak mau mengikuti. Gak mau ikut. Kalau yang mengatur adalah malaikat. Kenapa? Karena selera malaikat dengan selera manusia beda. Ya, nanti kalau disuruh puasa misalnya, ya manusia nggak mau. Nanti dia bilang, nah kamu enak gak usah makan. Ya puasa terus. Kalau malaikat kan gak usah makan. Nah kami butuh makan. Dia akan membakar. Ya. Begitu juga nanti, ya ketika disuruh beribadah. Kalau disuruh banyak ibadah, nanti akan mengatakan, kamu memang diciptakan untuk ahli ibadah. Malaikat itu memang diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Berbeda dengan manusia. Ya, manusia tidak kuat kalau disuruh ibadah terus. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya karena karakter malaikat dengan manusia itu berbeda, maka tidak dipilih oleh Allah. Rasul itu dari malaikat. Dipilih oleh Allah dari manusia. Jadi diutuslah manusia sebagai rasul untuk manusia. Ya, nanti akan disebutkan di belakang. Ya, jadi Nabi itu adalah manusia biasa. Ya, jadi sama-sama merasakan dunianya manusia. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Wa inna ma khassallahu ar-rasula bimazaya wa fadail. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan dan keutamaan kepada para rasul. Ya rasul itu adalah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada para rasul itu, supaya manusia itu mau mengikuti para rasul. Wa liyakuna misalan yuqtada bihi fi umurid din wad dunya. Jadi supaya manusia itu mengikuti para rasul dalam urusan agama dan urusan dunia. Jadi diberikan oleh Allah ya para rasul itu keistimewaan yang lebih dibandingkan manusia biasa. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para rasul itu adalah al-khasa'is al-aqliyah war ruhiyah. Ya, para rasul itu diberikan oleh Allah keistimewaan, yaitu keistimewaan akal
Jadi Rasul itu diantara sifatnya adalah apa Pak? Rasul itu fatona itu artinya apa? Cerdas, pandai. Ya, di situ adalah kelebihan para rasul, para nabi. Dia diberikan oleh Allah keistimewaan berupa kecerdasan. Nabi itu orangnya cerdas. Ya. Kenapa dipilih? Ya, Rasul itu orang yang cerdas. Jadi kecerdasannya di atas rata-rata manusia biasa. Ya, gurunya saja siapa Pak? Gurunya para Rasul itu. Ya, malaikat khusus ya. Jadi malaikat, gurunya kan malaikat. Ya, malaikat dari Allah. Berarti yang menerima wahyu dari Allah diturunkan kepada para malaikat, kemudian disampaikan kepada para rasul. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kecerdasan yang lebih, tujuannya adalah nanti kalau misalnya ya, namanya ya seorang rasul itu dia tidak selamanya diterima begitu saja oleh kaumnya. Dalam sejarahnya itu para rasul itu ditentang oleh kaumnya, bahkan dia ajak argumen. Nah, contohnya siapa Pak? Contohnya siapa Pak? Yang diajak argumen, yang termasuk Nabi Ibrahim, ya begitu berdebat dengan penguasanya, apa? Ya, dia mengatakan kalau Tuhan kamu itu bisa menghidupi dan mematikan, saya juga bisa menghidupi dan mematikan. Diambil itu, panggil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Nah, ya saya bisa mematikan. Matikan itu yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Tapi namanya Nabi itu tidak kehilangan akal tadi, diberikan oleh Allah kelebihan akal. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya ditantang itu. Sesungguhnya Allah itu bisa menerbitkan matahari dari timur, maka sekarang terbitkanlah matahari itu dari barat. Tidak bisa dia. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia yang memiliki kelebihan akal waruhiyah dan kekuatan ruh. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruhiyah itu yang dimaksud apa? Ya, berkaitan dengan jiwa. Para nabi itu diberikan oleh Allah jiwa-jiwa yang bersih. Maka nanti di antara tugas para nabi itu adalah mengajak manusia itu untuk mensucikan jiwa. Jiwa itu apa Pak? Jiwa itu apa Pak? Ruh. Maka disebut kekuatan ruhiyah. Nyawa, ya, kekuatan jiwa, kebersihan jiwa. Karena nanti di antara tugas para rasul itu adalah mengajak umatnya untuk mensucikan diri. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti para rasul itu dia dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berikutnya, war rasulu rajulun ya'kulu ta'am, bahwa rasul itu adalah manusia yang juga makan. Maka tadi ya rasul itu dipilih dari manusia, bukan dari malaikat, ya, supaya ditiru oleh manusia yang lain. Jadi rasul itu juga makan. Ya, nanti kalau dia rasul itu tidak makan, malaikat tidak makan dia. Ya, tidak bisa merasakan bagaimana menjadi manusia itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. War rasulu rajulun ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi. Mereka juga belanja, mereka juga berdagang, mereka juga jualan. Jadi nabi itu merasakan apa yang dirasakan oleh manusia yang lain. Mereka makan sebagaimana manusia yang lain juga makan. Mereka belanja di pasar, berdagang, berbisnis, ada yang bertani dan sebagainya. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la
minal mursalin. Tidaklah kami itu mengutus sebelum kamu wahai Muhammad minal mursalin, dari para rasul, illa annahum, ya hanya saja atau kecuali mereka itulah yang ulun ta'am, mereka itu juga makan makanan juga sama dengan kita, enggak beda. Wa yamshuna fil aswaq, dan mereka itu juga berjalan di pasar, ngapain? Ya, jualan, ya, bisnis. Seperti Nabi Muhammad itu adalah seorang pebisnis. Nah, pebisnis itu ya di pasar. Mereka juga belanja. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian war rasulu yatazawwaj. Rasul itu juga menikah. Ada enggak Pak Rasul yang tidak menikah? Ada enggak Rasul yang tidak menikah? Manusia itu ya meneladani para rasul. Jadi Rasul itu sudah dijadikan oleh Allah sebagai teladan bagi manusia. Ya, ada ya, maka nanti kalau kita lihat itu ada Rasul itu yang tidak punya orang tua, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Siapa Pak? Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Diciptakan juga berasal dari laki-laki saja. Siapa Pak? Yang diciptakan dari laki-laki? Hawa. Kalau Adam juga punya bapak, punya ibu. Nah, ini ada ya, asalnya dari laki-laki, itu Hawa. Nah, pada umumnya ya, manusia itu dilahirkan dari orang tuanya, ada bapaknya, ada ibunya. Ya. Ada juga dia punya seorang ibu, tidak punya ayah. Siapa? Nabi Isa. Nah, itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti juga keluarga para rasul itu juga lengkap. Supaya apa? Ditiru dan diteladani oleh manusia. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi war rasulu yatazawwad. Rasul itu menikah. Ya, wa yuladu lahu ka ghairihi minal bashar. Dan mereka juga memiliki anak seperti manusia-manusia yang lainnya. Jadi kebanyakan nabi dan rasul itu mereka berkeluarga, memiliki anak, ya, seperti yang lainnya. Meskipun nanti ada beberapa tadi contohnya, ya nabi yang tidak punya anak siapa Pak? Ada yang tidak punya anak? Ada Pak? Tadi Nabi Isa kan tidak punya anak karena dia tidak punya istri, ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. War rasulu yata'arradu lima yata'arradu lahu ghairuhu minal bashar. Dan para rasul itu juga mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Ya, nabi itu yang manusia biasa, maka dia mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Apa diantaranya? Kalau manusia yang lain itu sakit, Nabi juga sakit. Ya. Jadi jangan sampai nanti dikira bahwa Nabi itu gak pernah sakit. Sakit juga, karena itu sudah bawaan manusia. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa Pak yang Nabi diuji dengan penyakit? Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Nah, disebutkan di dalam ayat ini Nabi Ayub, wa ayyuba idnada rabbahu. Nabi Ayub ketika ia berdoa kepada Rabbnya, inni massaniyadur, sesungguhnya aku itu tertimpa adur itu ya, penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha pengasih. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu juga meninggal. Tidak ada rasul itu yang hidup selamanya, ada. Ya, jadi rasul itu adalah manusia
yang dia bisa sakit, yang dia juga mengalami ada musibah, yang dia juga meninggal dunia. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga tidak mengetahui yang gaib. Jadi nanti kalau ada manusia itu mengaku mengetahui alam gaib, ya, kita tidak boleh percaya. Ya, tidak ada manusia yang tahu tentang alam gaib. Kenapa? Nabi saja mengatakan, ya, apa? Nabi mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani as-su. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Ya, saya tidak memiliki bagi diri saya naf'an, manfaat, juga tidak madarat. Ya, Nabi itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku itu mengetahui yang gaib. Kalau Nabi itu mengetahui yang gaib, lastaksartu minal khairi, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Ya, ini menjelaskan bahwa Nabi itu tidak mengetahui yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Ya, taunya kalau diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Lastaksartu minal khair, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani as-su, dan tidak akan tertimpa keburukan. Kalau Rasul itu mengetahui yang gaib, maka dia akan bisa memprediksikan keburukan yang terjadi. Kenapa? Dia sudah tahu yang gaib, apa yang akan terjadi. Tapi ini tidak. Ya, Nabi mengatakan, saya tidak mengetahui yang gaib. In ana illa nadhirun wa basirun. Tidaklah aku kecuali seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Jadi Nabi itu memberikan peringatan dan kabar gembira di qaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala. War rasulu rajulun, Rasul itu adalah laki-laki. Jadi Nabi itu dipilih oleh Allah dari kaum laki-laki. Kenapa tidak ada yang perempuan, Pak? Kenapa tidak ada yang tidak dari perempuan, Pak? Maka ini juga menunjukkan pemimpin itu dipilih oleh Allah dari laki-laki. Kenapa tidak perempuan? Apakah perempuan tidak bisa? Ya bisa. Ya, tapi perempuan itu memiliki tugas yang berbeda dengan laki-laki. Meskipun dalam beberapa hal itu sama, tapi soal kepemimpinan. Jadi Rasul itu adalah pemimpin para kaumnya. Ya, tidak bisa dibayangkan kalau Nabi itu dari perempuan. Ya, begitu saatnya mengimami sholat. Kalau Nabi Muhammad itu kan selalu memimpin sholat, ya Pak. Ya, jadi imam sholat terus. Kalau Nabi itu perempuan, ada kalanya libur dia, ya libur, nanti begitu. Ya ini, makanya bedanya. Kenapa yang dipilih adalah laki-laki? Nanti kalau perang, Nabi itu kan termasuk ya, jadi pemimpin bagi kaumnya terutama ketika perang, ya, pemimpin perang yang perempuan. Nah ini dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dipilihlah Nabi itu dari laki-laki. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad illa rijalan, kecuali para kaum laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup bagian kita.
majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum